Dan untuk klik like-nya, klik itu tombol notifikasi. Dan kalau saudara merasa berkenan mendukung dan saudara bisa kirim. Tapi kalau saya ada keinginan dan kalau saudara ingin berkunjung di alamat-alamat ya dan alamatnya. Ini pertanyaan berikutnya ini berasal dari Bapak Handoko, Surabaya. Salam alaikum warahmatullahi ya, Pak Joko. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya bertanya tentang pernyataan dari seseorang. Dari seseorang tentang Yesus adalah kudus di Injil Matius 1 ayat 20 ayat berikut. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil hadiah. Kita anak yang dalam kandungnya adalah dari Yesus. Apakah benar bahwa Yesus adalah Yesus itu sendiri? Mohon keterangan. Karena dia ambil. Terima kasih dan kiranya Allah yang kita Bapak Kudus. Terima kasih Pak Handoko. Bagaimana akan saya kalau tidak menurut pemikiran. Kenapa kata tidak? Karena kita artinya inovasi, tapi inovasinya negatif. Itu berasal aslinya dalam bahasa Yunani adalah heresis. Heresis itu berasal dari kata eris. Eris itu memilih satu kok dari kebenaran iman itu tidak terlepas bagaimana aturan-aturannya. Bukan begitu. Kalau kita mau memahami lihat konteksnya, berikutnya dia. Halo. Halo. Ya. Yo, apa tarif POK? Ya. Tarif POK tarif. Oh iya. Ada bawa ya, apa? Iya, iya. Ah, tadi apa telepon untuk tanya Mas Mantar juga. Iya, iya. Yo, dah. Nah, ini orang ini yang mengatakan yang Bapak sebutkan namanya ini. Apakah benar bahwa Yesus itu adalah Selamat pagi, Yosua. Shalom, selamat pagi. Minta maaf sekali, betulan. Baik, apa kabar, Mer? Apa kabar? Iya, baru minum kopi kok Cimuka toh. Oh, selamat. Kalian di mana ini? Ada di di rumah. Oh, di rumah di mana, Dang?
Em, Kanonan, Pak, Kanonan. Oh kan nonang kote Kanada. Iya, Kita kawan-kawan senangan. iya tahu ya, bener. Oh Tentuan iya. senang. Iya, bener. Oh Aduh, kenal lagi makasih. studi di mana sekarang? Dapat beasiswa studi dari pemerintah dan gereja ke Ah, Drew University di Amerika oh, Serikat, New Jersey. ah, biasa. Um, um, Nah, ada ambil mata kuliah Religion and Animals. Um, oh, ya ya. Terus konsultasi Ada dan itu ya. Mana ada jurusan apa dong? Fakultas apa? di apa benar Fakultas di teologi. atau Iya, teologi? Oh begitu iya ya. benar di teologi. Ah, Jadi waktu fakultas PS1 di mana, Iswa? di Jerman. Eh, benar kan? Hah? Di Jerman. S1? Iya. Dari S1 sebenarnya suka buku dapat dinner karena ada buat tulisan tentang gerakan oikumene di Kemiem. Cuma Ah. nggak ada sempat waktu dah ketemu buku dapat. Cuma sempat datang buku dapat yang Dokter Supit waktu itu. Oh ya, Ber Supit. Ya, Dokter Ber Supit gitu. Dari lulus S1 sih 2019 sementara studi skripsi suka buku dapat yang mer cuman ya nggak memungkinkan juga karena mungkin waktu juga nggak buku cocok Iya. yang dikejar apa waktu karena harus dimasukkan jadi cuma beberapa orang. Jadi ini Iya. benar ada kesempatan jadi ya, Hmm. ya jujur sebenarnya ada ambil Jadi ini sekarang ini S2 atau S3? S2. S2 mer S2 S2 Kang. iya mer Hmm. Iya. iya mer Oh, sementara ini ambil tugas mata kuliah, Dan. ini final paper Oh, untuk kita merokok ya. nggak apa-apa Kita mer merokok kita jadi. nggak Nggak apa-apa apa-apa nggak toh. apa-apa sekali mer Duh, nggak apa-apa sekali serap apa iya nggak apa-apa nggak apa-apa sekali ini benar udah melantai jadi um, Ah, ya, soal religion and animals terus sempat ah. diskusi tentang dosen yang profesor di sini. Em, Terus disuruh cerita tentang konteks apa konteks Minahasa. Dan Joshua mention tentang bahwa logo gereja itu Oh, burung ya, menguni dan menarik. dia setuju lihat foto terus eh, apa mungkin karena juga konteks bergereja Amerika dan di Indonesia terkhususnya berbeda karena Indonesia kan apa muncul dari konteks kebudayaan apa gitu Minahasa, Batak dan berbagai konteks yang lain yang mempengaruhi munculnya gereja. Terus dia terkejut, terus dia bilang uh, kenapa nyanda angkat topik ini tentang bagaimana orang pe gereja terkhususnya Gemim melihat atau memandang sebuah ikon katakanlah ikon dalam hal ini seekor binatang yang dilambangkan sebagai gereja. Dan Joshua jujur waktu itu saya bilang ya itu juga yang mempengaruhi yang mendorong Joshua untuk ambil mata kuliah religion animals ini. Nah di final paper ini uh, um, yang Joshua mau explore ya salah satunya tentang bagaimana orang Minahasa melihat um, seekor animal, ini kan animal terus seekor binatang dalam hal ini menguni merepresentasikan gereja itu sendiri karena ya benar pasti sudah dapat itu juga so Iya. apa Iya. Jadi sebenarnya begini, Yosua. Kita pedesertasi di. justru ada record nah apa nih benar maksudnya segala Oh, mana apa-apa, Kang? Kita apa di tuh sana apa-apa. Ini kan apa cuma mau konsumsi pribadi kepentingan penelitian toh, nggak mau presentasi lah, cuma kepentingan penelitian. ada presentasi Iya. Ini sebenarnya kita preskripsi, sorry, tapi disertasi kedua itu di Makassar tentang Manguni. Dan wow spesifik memang simbol Manguni dalam lambang Gemim. exactly Nah, nanti tanggal 20 berapa ya? Hari Selasa seminar proposal tapi online di Makassar.
Wih, keren, Kalau keren. boleh nanti kita itu share retailing Sterling. Oh, atau Yosua boleh ikut kan. boleh, boleh. Besok, Jadi besok nomor satu. itu dia karena kita juga tertarik. Kalau desertasi sebelumnya ya cuma kita nggak tahu kan masalah di Ya, UKIT dan konflik dan membuat ya pihak IPTK agak tidak itu tuh dalam hal legalitas toh. iya, iya. Kita bisa jelaskan ke suara. Jelas sekali. Lalu ya selesai dokter di IPTK. Kita angkat mitologi mite Domino Toar sebenarnya dengan Karema. Tapi kalau yang kaitan dengan ini pertama begini. Sejauh yang kita pelajari, baik literatur maupun pengalaman, itu kan sumber-sumber pengetahuan. Berinteraksi langsung dengan macam juga Yosua mungkin kalau besar di Kanonan pasti masih hidup dengan tradisi toh. Kebetulan iya benar. Nanti berapa tahun terakhir baru memang pulang Kanonan. Jadi Siap, masih kental. Iya. Jadi sebenarnya burung manguni itu salah satu hewan yang kemudian dijadikan simbol sakral. Karena kenapa disebut simbol sakral? Karena semua itu berkaitan dengan ini mite, kultus, dan ritus. Itu bolehlah bilang unsur-unsur agama umumnya. Hewan-hewan yang lain, cicak, contoh-contoh dan ular hitam, burung juga banyak. Ada burung banyak. Ada burung yang siang hari itu dia berbunyi berapa kali itu. Jadi semua itu dipahami sebagai anjing, babi, lalu apa lagi ya? Ya kodok misalnya. Saya kalau ini yang ada hidup dalam masyarakat sampai tahun-tahun berapa dan masih dipercaya itu. Misalnya bangun pagi toh, tiba-tiba ada kodok masuk rumah. Orang bilang, oh orang-orang tua itu menganggap ada sesuatu, ada satu tanda. Nah, bagi orang memang orang-orang modern sudah Kristen, sudah dengan cara berpikir ilmu pengetahuan modern menganggap itu aneh, tidak masuk akal. Tapi kalau orang berusaha masuk ke orang kosmologi cara berpikir, maka itu terkait dengan religiusitas juga dan kepercayaan orang. Bahwa semua yang ada di dunia, di alam ini, ya cara berpikir mistis toh, dari zaman leluhur yang primitif bukanlah pengertian negatif, tapi setidaknya mendekati asli lah. Memang tidak ada yang asli, tapi mendekati origin. Asli. Iya, artinya masih hidup dengan tradisi yang berkembang, belum dipengaruhi oleh agama-agama lain atau ilmu pengetahuan. Bahwa semua yang ada di alam ini sakral. Iya. Sakral dan apapun itu. Kalau orang Minahasa itu ada istilah Tou manono wose tumo Tou tumo wose manono. Nah, itu dia. Itu bahasa Tuan Temboan. Jadi manusia hidup bersama dengan yang lain, yang hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain tapi yang disebut makhluk hidup itu kalau dalam kata manono ini bukan hanya flora dan fauna, bukan hanya tumbuhan dan hewan, tapi juga semua yang dianggap menunjang kehidupan. Sungai, laut, batu. Nah, sehingga ketika Sandling maupun peneliti di abad 18-19 datang, orang lebih gampang bilang, oh orang-orang di sini atau juga di tempat lain di Dayak, Toraja, atau di Jawa, oh ini menyembah berhala, menyembah benda-benda, atau orang itu cara beragamanya itu animisme. Nah, karena orang hanya lihat sepintas, toh tidak masuk ke kedalaman, kedalaman religiusitas, spiritualitas, bahwa kenapa misalnya di setiap kampung ada Watu Tumotoa, ada
mensakralkan hewan-hewan, karena dilandasi oleh cara berpikir itu bahwa semua yang ada di alam ini adalah sakral, adalah ada jiwa-jiwanya begitu. Macam dia merefleksikan dia sebagai manusia, dan semua itu bagian dari upaya orang-orang Minahasa kalau terlihat atau melalui ada cerita-cerita sakralnya, ritual-ritual fosonya itu, bagian dari upaya untuk memahami yang misteri itu. Nah, kalau bagi orang kan dia kebanyakan misteri. Kecuali kalau dalam agama Kristen dia sudah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Di dalam Islam orang kenal alam melalui Al-Quran. Kalau di Hindu Brahman, Atman begitu, macam-macam. Tapi agama-agama primitif umumnya kan Yusuf baca-baca kan, misalnya Maria Susaida Famuni atau Mircea Eliade tuh, macam itu. Oh iya, yang ada. Yang ilahi itu suatu yang jauh, tuh, yang transenden, itu yang misteri. Maka untuk mendekati dia, ya paling itu dengan cara memahami kehadirannya melalui gejala-gejala alam. Tuh. Kalau orang kan memahami dia pertama-tama kehadiran Yesus Kristus kalau Kristen. Lalu kedua ya kehadiran gereja, persekutuan begitu. Semua bersumber dari Alkitab. Tapi kalau di agama leluhur ya seperti itu, macam juga Minahasa. Makanya kenapa Manguni? Nah ini menarik. Kalau baca-baca laporan Sendling atau laporan naturalis abad 19 itu, para Sendling umumnya, jadi waktu itu kan belum ada berdiri gereja, kecuali Indeskerk, tapi Indeskerk nanti kemudian melalui para Sendling lah, yang sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh cara berpikir Eropa, meskipun orang selalu berusaha konsisten dengan panggilannya untuk mengabarkan Injil, makanya orang independen dari negara dan gereja waktu itu. Nah, terhadap hal-hal ini dianggap satu keberhalaan. Jadi udah melihat ritual yang banyak. Lalu kemudian ada satu ritual Manalinga namanya. Ritual mendengar burung. Oh, Malinga. Iya. Malinga. Boleh coba cari itu. Ritual itu khusus untuk mendengar burung, meskipun Manguni itu umum dalam kehidupan sehari-hari itu. Jika orang mendengar, ya. Tadi sempat benar bilang tentang bagaimana orang Minahasa melihat katakanlah simbol itu. Terus simbol itu yang mempengaruhi orang kehidupan, cara orang etos kerja dan cara melihat entah kan orang melihat batu kah, binatang kah, atau berbagai hal itu yang benar bilang yang makhluk hidup itu yang saling menunjang. Apakah juga itu maksudnya dipengaruhi oleh sebuah imajinatif? Maksudnya mereka melihat, misalnya kan ini cerita kan, orang kan dengar ini, orang kan tahu ini dari cerita orang tua. Mungkin Pak Joshua generasi masih dia bilang, oh orang-orang tua dulu dia bilang ini. Nah, maksudnya itu yang mereka generalisir, bahwa apakah tanda itu berarti itu sebuah imajinatif kan? Maksudnya imajinatif dari trompet leluhur, atau itu misalnya berangkat dari pengalaman hidup. Sama ada orang tetengkoran lah, tetengkoran. Orang tua bilang sebelum pulang kobong pakai tetengkoran, tandanya sebagai orang semua pulang. Misalnya baku gitu. Maksudnya apakah itu berangkat dari sebuah mitos yang diimajinasikan, yang menghasilkan sebuah pemahaman tentang kultur karya itu segala gitu. Iya, kita kira kalau baca Rudolf Otto dan sebenarnya orang untuk memahami Minahasa perlu, bukan tidak perlu, tapi tentu tidak fair kalau mengacu dari Rudolf Otto
tentang yang misterium, yang apa semua itu. Tapi kita kira penelitian-penelitian para antropolog agama itu membantu untuk memahami secara berpikir modern. Kadang-kadang kan terlalu sulit toh. Nah, jadi macam di Minahasa. Kita kirim ini ya. Kita pernah presentasi ini, cuma diskusi-diskusi biasa tentang kosmologi Minahasa. Iya. Tunggu ya. Nanti kita share. Boleh mau share toh? Boleh. Boleh. Kita kirim kok di apa? Ada kirim di WA. Boleh. Ya. Kita lihat sama-sama dan kita coba rekonstruksi Pak. Rekonstruksi bagaimana kosmologi Minahasa tuh. Kita share screen jo. Supaya orang boleh lihat. Kasih apa? Boleh kasih apa kamu lihat? Co-host atau host begitu? Aduh, kadang ini pakai. Tapi kalau bagaimana ya? Jadi kita kira memang itu upaya untuk memahami sederhananya kok begini. Kita aja kasih kuliah agama suku. Yosua share screen benar? Yosua share. Oh, boleh. Iya, Yosua aja share screen. Jadi kita aja kasih kuliah agama suku, materi-materi tertentu, mahasiswa yang ya masih Yosua adik-adik sedikit, tapi hampir sama. Generasi milenial, generasi Z kan. Ya. So agak jauh dari tradisi itu sehingga jika menjelaskan tentang terus ke bawah. Oh, ini bukan juga di ini biar submit ini. Ya. Waktu wawancara Pak dokter kasih buku. Aduh, serang sekali. Ini gambarnya adalah di nah, terus ke bawah lagi. Dokter. Gitu dia. Jadi mite, ritus, kultus, semua didasari dari adanya mite, cerita sakral. Jadi kalau baca buku sampai Karen Armstrong ada di buku itu sejarah mite, atau juga di buku satu Compassion ke apa itu, yang sering disalahpahami oleh orang-orang modern dan secara populer. Mite itu seolah-olah dianggap dongeng, tahayul. Padahal semua agama ada mitenya. Mite dalam pengertian cerita-cerita tentang yang sakral, yang adikodrati. Dan itu beda dengan dongeng, beda dengan legenda, beda. Dongeng cerita gaib atau cerita yang macam putri salju begitu dah. Tapi dia tidak berkaitan dengan ritus, gitu. Mite itu berkaitan dengan ritus. Dan juga mite itu, di dalam mite itu atau cerita-cerita sakral itu ada kultusnya. Nah, maka dari mana orang Minahasa mengetahui tentang opo empung, apo, opo. Nah, kalau teman-teman kan apo, itu dari adanya mite. Nah, mite itu salah satu mite yang cukup dikenal oleh Minahasa itu mite Lumimutoa. Tapi yang lain itu tentang penciptaan dunia dan semesta itu bukan di mite Lumimutoa sebenarnya. Itu ada di mite kekek magian atau kekek pandagian. Jadi kalau coba cari itu orang so salin-salin. Memang kadang-kadang orang salin so jadi pendek atau so ditambah-tambah. Jadi itu kan ceritanya seorang perempuan muda yang dia setia sekali mengikuti satu bentuk ritus merendeng kalau tidak salah, dia nyanyi semalaman tuh. Tapi intinya bahwa ketika dia mau pulang rumah, di orang tua kasih naik rumah, dulu rumah panggung tuh dia tarik tangga dan dia menangis meminta supaya itu akhirnya nak jadi. Lalu dia pergi ke saudara. Pokoknya intinya setelah itu dewa-dewa atau bahasa Belanda itu, bahasa seni, tapi apo-apo begitu yang adikodrati itu benar orang Minahasa itu dikasendukan kasihani pada dia, kasihan tuh dia. Lalu dorang angkat dia. Nah, kemudian tubuhnya itu, ini dia. Jadi kalau mau cari
bagaimana cerita penciptaan Minahasa tentang semesta itu kakek magian, bukan Minutoar. Wow, Eh, wow, Jadi tubuhnya itu jadi matahari, bulan, bintang. Itu coba cari cerita itu. Menarik. Toh. wow, keren, keren, Jadi keren, dia keren. itu imajinasi toh. Imajinasi Iya. dari cara. Kenapa? Karena semua mito itu cerita sakral. Sama, Sastra. sama kamu benar. Maksudnya dengan beberapa tahun lalu sempat viral tuh Rocky Gerung udah sebut bahwa ada cerita fiksi, ada fiksi lah maksudnya di Rocky Gerung. Gerung ada mention soal itu. Maksudnya Iya. bisa juga sempat bawa itu diskusi di kelas dan mungkin orang juga di sini apakah mungkin maksudnya Joshua yang mungkin salah kasih pengertian tapi em, coba menjelaskan soal fiksi itu dalam Alkitab yang membangun imajinatif berpikir, yang membangun Iya. juga orang untuk berpikir, oh waktu itu konteksnya bagaimana, di Israel bagaimana, di ini bagaimana, begitu. Jadi itu kan kenapa dia jadi reduktif dan jadi negatif dalam cara berpikir orang-orang modern. Karena satu masa kan ilmu pengetahuan didominasi oleh apa yang disebut positivisme, Auguste Comte itu, toh. Yang tesisnya adalah bahwa setiap kebenaran pengetahuan itu harus dibuktikan secara material, empirik. Toh. Iya. Maka kalau pernah belajar kan di teologi, pernah belajar sedikit toh Rudolf Bultmann, demitologisasi misalnya, toh. Bukan perkembangan metode berteologi di satu masa di Jerman yang sangat dipengaruhi oleh rasionalisme. Tapi ada yang menolak rasionalisme, toh. Munculnya revivalisme, konservatisme, begitu dan. Torang hari ini sintesa, antitesa, semacam hibridasi dari dua tadi, dua arus berpikir tadi. Nah, yang kemudian antara lain dampaknya adalah semua yang disebut fiksi bagi orang itu khayalan, dongeng, dan tidak. Loh, itu imajinasi. Bagaimana orang kemudian mendorong orang untuk masuk ke ranah konteks itu. Iya. Mau tembus ke dunia supranatural itu, dunia adikodrati itu, dunia yang metafisis itu kan yang orang perlukan ini imajinasi, kreativitas berpikir, bukan dengan pembuktian ini. Itu khas agama apa saja itu. Kalau filsafat lain lagi toh, tapi kalau agama metode berpikirnya hampir sama, tapi dia mau kiblatnya ke siapa itu beda-beda. Kalau teologi misalnya, atau agama-agama umumnya ya, bagian dari upaya pencarian tentang yang apa itu toh, yang sakral itu, yang supranatural, yang kemudian dihayati di mana dialah penyebab dari kehidupan, yang menciptakan kehidupan, memelihara kehidupan. Ya dalam perkembangan beda-beda. Ya kalau agak mau itu, tapi agak baca bukunya Yuval Noah Harari, no? Homo sapiens. Bagaimana? Homo sapiens. Tuh? Iya. Tapi itu cuma membantu orang, Pak. Cuma membantu orang memahami. Sejujurnya apa yang Merda antar di pembicaraan ini itu cocok sekali dengan silabus yang Joshua ikut di kelas religi dengan anime. Sangat. Jadi ketika menerangkan tentang penciptaan, tentang mitos tidak terlalu banyak dibicarakan di kelas karena ya, mungkin beda juga kebutuhan orang bercerita di kelas di sini. Tapi waktu mention bilang tadi soal tentang penciptaan itu memang selama ini udah silabus bener kembali. Karena ini kan soal akhir semester jadi berusaha kembali. Nah kembali ke Manguni tadi. Jadi dari masyarakat Minahasa yang melihat Manguni secara spesifik, melihat bahwa Manguni sebuah simbol yang memberikan tanda, sebuah simbol yang memberikan sebuah yang navigate orang, dia bantu orang apa semua yang mempengaruhi kehidupan bergereja. Terus kenapa ini diambil, bukan dalam tanda kutip diambil alih, tetapi direpresentasikan sebagai
apa simbol gereja Gemim. Jadi itu satu bagian yang waktu kita seminar judul itu dikejar oleh pengarah dosen. Kita jelaskan, dan itu yang menjadi ini fondasi dari kita disertasi secara konseptual lah. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa mau lanjut runtuh dan. Nah, bagaimana? Karena akhirnya ya kita mau terus tadi dan Semling musuhi itu, Semling musuhi dan Iya. Yang menarik 1932 logo Manguni itu, lambang Manguni itu jadikan logo Minahasarat. Nah, itu satu dewan rakyat daerah pertama di Hindia Belanda karena dia berdiri 1919 toh. Kalau dia secara nasional itu Volkskrant. Nanti Yosua cari itu. Minahasarat. Jadi dewan rakyat Minahasa di masa kolonial. Dan itu forum orang Eropa dan orang Minahasa. Tapi pemimpin-pemimpin intelektual Minahasa termasuk Santolanghi menjadikan itu wadah, memperjuangkan aspirasi orang Minahasa. 1832, kemudian nanti kita coba cari logo Minahasarat itu. Manguni. Dan di situ ada banyak orang Minahasa, Aewa Runtu, ada Supit, dia. Nah, lalu kita dapat informasi bahwa yang kemudian mengusulkan, karena begini kan, intelektual Minahasa waktu itu terbagi dua. Yang dorang kehadiran itu terwakili di Minahasarat. Ada gerakan mulai 1920-an sampai 1930-an itu oleh guru-guru Minahasa yang memprotes memprotes Indeskerek. Lahirlah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM. Iya. Siapa di KGPM itu? Itu paling terkenal dua, Bebe Lapian, orang Kaongkoan, dan Samratulangi. Orang tokoh-tokoh nasionalis yang mendukung gerakan guru-guru. Guru-guru yang dorang paling depan dalam pelayanan di sekolah-sekolah, tapi dorang merasa didiskriminasi oleh Indeskerek. Itu yang Islam Lelar, benar? Iya, Inlas Lerar itu. Karena muncul pendeta-pendeta pribumi itu. Jadi ada dulu ada istilah penlong, lalu ada guru Injil, konversitor gitu. Iya. Nah, sudah ada di sejarah kok itu. Tapi kamu bilang ada konteksnya. Jadi ada konteksnya sehingga kemudian Gemim pendiri Gemim waktu itu menggunakan logo Manguni. Simbol Manguni dalam lambang Gemim. Memang kita belum dapat catatan entah notulensi atau apa yang di situ menuliskan tentang alasan-alasan pemilihan Manguni sebagai, kita belum dapat. Cuma kita coba rekonstruksi dengan antara lain melihat dari Minahasarat. Itu ada tapi tulisan kok itu di pernah baca itu? Belum ya. Bisa coba cari juga. Tunggu ya, kita coba cari. Nanti kita kirim. Oke. Tapi lebih lengkap di situ sebenarnya. Kita nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Cuma kita tulis ini dorang yang terjemahkan. Karena dorang anggap itu penting. Tunggu ya. Ini dia. Manguni dan nasionalisme Kristen di Minahasa. Wah. Kita Oke, dia hilang. Atau cari kita Google Cendekia ada situ. Jadi penontonan tulisan cari di situ. Ada di daftar tulisan-tulisan situ termasuk yang itu. Manguni dan nasionalisme Kristen. Jadi yang kita lihat bahwa ini sebenarnya kalau guru-guru dan intelektual Minahasa yang mendirikan KGPM protesnya terhadap Indeskerek dan itu bagian dari nasionalisme keminahasaan keindonesiaan. Gemim memilih lain karena dia bagian dari Indeskerek. Iya. Jadi dia memilih justru paling sulit itu nasionalismenya di dalam gereja kolonial. Itu Indeskerek kan gereja kolonial dia.
Karena dia Hmm. bagian dari kementerian kolonial, didanai oleh negara, Iya, pemerintah iya, iya, kolonial. betul. Iya, iya. Hmm. Nah, lalu bagaimana caranya dia menyatakan diri sebagai gereja gereja apa ya, gereja nasionalis dalam bentuk yang berbeda dengan KGPM adalah dengan mengambil simbol burung Manguni sebagai lambang gemim yang dominan. Dan itu langsung menohok, langsung memprotes secara wacana terhadap dominasi Inniscarreg dan kekristenan Eropa. Loh, kenapa? Sebelumnya itu burung itu dianggap berhala, setan, toh. Tapi ketika digunakan oleh Minasarat itu sudah jadi lambang politik. Nah, ketika diambil alih gemim, politik, maksudnya bukan bagian dari gereja. Untuk Minasarat itu loh. oh bukan. Belum. Itu bentukan pemerintah kolonial, tapi atas desakan dari intelektual Minahasa agar disediakan satu wadah bagi orang untuk berdemokrasi. Nah, berdemokrasi Minahasa. No? Lalu yang dipilih waktu itu di Minasarat lambang gemim, lambang Manguni. Coba cari kok itu. Iya, cari juga soalnya. Ya, boleh cari langsung. Nah, mau coba cari nerve. Kita sudah apa ini? Iya. Oh. Jadi termasuk tahun masih 19 awal itu 1920-an itu lambang kabupaten lambang Minahasa itu kan Presiden Nado, lalu wilayah kalau Minahasa setara kabupaten sekarang. Manguni juga DP lambang. Nah, ini kita ini ya. Ini menarik ini. Iya, aduh. Jadi bagaimana itu lambang gemim ini jadi simbol dalam diskursus politik dan simbol boleh mau bilang kontekstualisasi cara waktu itu, kontekstualisasi ala orang-orang Kristen Minahasa waktu itu. Tapi bukan cuma Kristen Minahasa toh, karena tunggu kita kirim. Waktu Hendrik Kramer datang. Hendrik Kramer datang 1920-an itu, dia mendorong independensi gereja-gereja. Karena dia sulit perubahan global. Dan dia sulit tren kekristenan global. Lalu juga dia lihat bahwa mulai muncul gerakan-gerakan rakyat. Nah, yang disebut gerakan rakyat itu di Hindia Belanda gerakan nasionalis. Boleh lihat ini, Kang. Benar. Sorry. Ini Dang. Nah, ini lambang Kabupaten Minahasa. Yang satu ini, yang kiri kalau Pak kita ya. Ah, itu dia. Lalu ada juga perubahan, no? Tapi semua Manguni itu. Termasuk ini ya? Iya, Manguni. Enggak lain. Nah, lalu di bawah yang kiri itu Minasarat. Nah, jadi kalau orang mau studi tentang lambang ini, sebenarnya bukan cuma Manguni. Ini ada tawaang, tombak. Oh iya. Nah, Wow. loh, yang coba terang perhatikan baik-baik di lambang gemim. Sama, hampir dia penjelasan itu Ada tombak, ada tangga. jadi motif-motif yang digunakan itu masih sejalan. Masih sejalan dengan ini. Kan ada tombak. Coba lihat, hampir sama tuh. Iya benar. Coba lihat gemim. Iya. Tapi katakanlah Manguni yang dominan. Nah, lalu kalau begitu apa artinya? Kita kemudian coba memahami bahwa artinya adalah ini identitas, no? Iya. Identitas kekristenan Minahasa. Jadi dengan berdirinya gemim maka
apa ya? Sebenarnya upaya-upaya itu sudah sejak pembahasan itu di Kerkbestur Batavia, yang diwakili oleh Acet Erwenas sebagai direktur Stoville waktu itu. Dia bicara tentang gereja Kristen Minahasa. Nah, dia dengan waktu itu siapa nama De Vrede. Oh ya. Tapi akhirnya dia De Vrede berbeda pendapat dalam hal bahwa tentang kata di. Oh iya. Tentang Kata tadi. Termasuk tuh soal ini dokter sudah sharing. Termasuk tuh soal ketika Wenas dalam tanda kutip katakanlah tahu ya benar apa deh mas ya dicelaka atau diprotes ketika di satu sidang besar terus mengutarakan tentang global church itu. Yang meskipun waktu yang kita tahu sorry apakah waktu itu pakai kalimat global church masih ada di mana-mana kan. Tata Gereja 1934 mengindikasikan sebenarnya Gemim boleh ada di luar tanah Minahasa tuh. Waktu 1934 karena apa kok itu selalu bahasa ruang lingkup pelayanan waktu itu kan Indonesia yang diindisekertkan di Manado wilayahnya luas, Celebes dan sebagian Kalimantan Timur waktu itu kan wilayah pelayanan yang waktu Gemim berdiri pun sebenarnya masih ada di wilayah itu dan 1934 mengindikasikan bahwa sebenarnya Gemim juga boleh ada di luar tanah Minahasa tapi ada jadi perdebatan itu nih. Benar. Dokter Supit yang sharing masih ada rekaman jadi masih ingat jelas. Jadi Wenas ngotot bahwa Gemim yang mau didirikan, gereja Minahasa yang mau didirikan, ini gereja Minahasa memang. Gereja orang-orangnya Minahasa. Tentu berkaitan dengan itu sama juga dengan pemikiran Samratulangi tahun 1914 bahwa orang Minahasa yang karena lebih maju dari segi literasi pengetahuan maka muncul satu sikap bahwa orang Minahasa yang juga dari pengalaman sejarah yang perlu melakukan upaya-upaya macam orang Eropa. Jadi sekarang kalau dulu orang Eropa terhadap Minahasa, sekarang orang Minahasa terhadap orang sekitar. Wilayah pelayanan Sendling juga sebenarnya. Sampai Batak tuh NZG, wilayah pelayanan NZG. Dengan mengirim guru-guru. Maka dipikirkan bahwa pelayanan Gemim mencakup ini. Buol Toli-Toli, yang Sulawesi Tengah. Karena pusatnya Sendling dulu datang, kalau NZG kan dulu ke Ambon, Yosef Kam. Lalu datang Sebar. Nah, tapi kemudian berubah, kebanyakan karena ada quick school sini, itu ada sekolah pendeta juga. Dan di Minahasa itu masuk diberi perhatian karena keberhasilan. Jadi NZG dan kemudian NSKR juga, makanya kan ada Tumbelakan memberi perhatian terhadap Minahasa karena ada keberhasilan. Awalnya Batu Pulu 100%, hampir 100% orang Minahasa Kristen, gitu. Nah, jadi keberhasilan itu perlu diapresiasi lah dengan memberi perhatian khusus. Selain Ambon, tapi Ambon yang lebih ini kok. Minahasa yang lebih berhasil karena penerimaan orang-orang Minahasa. Ini dia tuh lambang Gemim awal ini tuh. Pernah lihat kan? Itu bikin jadi apa? Host. Sorry. Sorry. Oh iya kan. Sorry aduh kadang pakai jadi host Zoom. Kenapa nggak terstruktur karena apa ya? Cuma ngobrol-ngobrol tuh ini. Iya, sorry. Oh sorry, kita bagaimana ya? Tapi cara mas. Oh sorry, salah kutip kita. Oh itu benar boleh. Sama dong kalau benar buka handphone sama lagi. Oh iya, cara buka handphone kok. Nggak apa-apa benar. Bisa dapat ya? Iya dapat. Ini bisa. Yang. Keren, jadi ketika Gemim berdiri, logo yang digunakan memang logo sampai sekarang. Nah, kau pernah lihat gereja Masehi Injili Minahasa.
itu nama ini penting juga sebenarnya namanya. Nama ini digunakan sampai tahun 90-an tanpa kata di. Itu kata Gemim ini. Sampai 90. Jadi kalau Sampai 90, Joshua iya. jalan-jalan gereja tua dia pernah rubah DP, biasa kan ada nama tuh. Macam di Walian. Sebelah kanan kalau dari arah Ukitan atau mau ke Kawangkoan. Gereja apa itu ya? Walian itu. Walian ke dalam. Buk tipis. Iyo, Iya, kalau gereja tua. perhatikan, kalau coba nggak usah jalan, cuma lihat di Google Maps Jo, ada di gambar-gambar. Dia belum pakai kata di, karena dia resmikan tahun 90 berapa. Kecuali gereja yang suruh resmikan atau suruh renovasi 2000-an ke atas, pakai kata di. No? Nah, itu tuh perdebatan antara siapa? Wenas dengan De Vrede. Nah, meskipun jangan lupa bahwa De Vrede itu menulis disertasinya tentang nasionalisme sebagai masalah etika. Sebagai masalah etika. Dan disertasi itu mendukung bahwa gereja harus mengambil bagian dalam gerakan rakyat di Hindia Belanda. Itu mirip dengan Hendrik Kramer. Jadi kita sampai kesimpulan begini. Bagaimana kemudian keterhubungannya antara simbol tua ini yang sakral dimusuhi oleh para Senlim, tapi kemudian digunakan oleh Gemim adalah nasionalisme. Jadi dia ada di situ. Isunya di seputar itu. Jadi nasionalisme dalam pengertian keagamaan. Jadi Kristen Minahasa itu Kristen nasionalis Minahasa. Kalau KGPM kan dia Kristus dalam kebangsaan dalam Kristus. Tapi Gemim dia rupanya tidak langsung mengambil posisi tegak, posisi kontra, toh, karena dia mengambil dengan diskursus melalui simbol, toh, simbol untuk mengatakan gereja yang telah mendirikan meski dia ada di dalam kelembagaan ini sekarang, tapi adalah gereja Minahasa. Berarti sumber beda itu. Satu gereja pemerintah kolonial, satu gereja rakyat orang Minahasa. Iya toh. Wow. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan simbol yang dikenal secara umum oleh orang-orang Minahasa. Dari dia sesuatu yang mistis sakral, Manguni, di lambang Gemim dia menjadi politis teologis. Aduh, betul. Betul. Nggak salah kan politik. Itu sama. Itu juga yang bermaksud kontekstualisasi. Iya, jadi itu cara dorang metode kontekstualisasi ala dorang waktu itu adalah itu karena ya, halo Mener. Halo. Mener suara nggak terlalu pendengar di Solo ya. Jadi yang berpihak pada gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan nasionalis, baik gerakan kesekuan maupun gerakan keagamaan. Nah, jadi itu dia, no. Jadi dia kan namanya kan simbol tuh. Dia mengalami satu transformasi. Tapi bahwa dia untuk menyatakan menyatakan sikap, mau menyatakan pendiriannya, cara berpikir, tuh. Halo, Mener, boleh pendengar? Boleh. Kita masih dengar. Kira-kira begitu, dong. Tempat putus baru suara. Bawah. Dapat. Masih terekam. Itu Mener. Kalau misalnya kembali ke pembicaraan awal tentang Manguni sebagai seekor binatang. Secara umum kan maksudnya orang generasi yang apalagi Joshua yang jujur waktu S1 juga Joshua nggak menaruh concern atau belajar dalam di teologi dan agama-agama atau misalnya bicara tentang nyandak menghindari sebenarnya cuman tidak menaruh concern
kerana kultural seperti ini dan sebenarnya yang sampai orang kita rasakan umumnya orang bilang bahwa Manguni itu menjadi akrab di kalangan kehidupan keseharian orang Minahasa karena orang punya apa ya, katakanlah secara apa ya, jadi orang membantu orang untuk kasih tunjuk jalan, navigate orang, untuk kasih tanda ketika dia misalnya suara kan masih itu. Tapi di sisi lain, maksudnya justru juga sebenarnya ingin tanda kutip ya, mengkritisi tentang bagaimana orang memakai burung manguni yang sebagai binatang ini sebagai barang komoditi. Ya, nggak usah jauh di kampung sendiri juga kan, maksudnya termasuk ada orang-orang yang pakai apa ya, katakanlah menyalahgunakan manguni ya sebagai barang komoditi yang sebenarnya mungkin bagi orang sah-sah saja karena mereka apa ya, merasa bahwa itu menunjang ke sektor perekonomian, tapi di sisi manguninya sendiri itu karena juga benar di kelas juga masuk dalam ranah diskusi soal bagaimana binatang animals hidup dengan alamnya sendiri. Iya. Itu benar. Yang jadi dia kan mengalami perkembangan seiring ya, perkembangan itu ada yang positif, ada yang negatif tuh. Tergantung sisi mana termulia. Kita setuju bahwa ada problem kebudayaan juga, problem teologi juga ketika hewan dikomodifikasi atau dijadikan komoditi, baik dia yaki. Iya, termasuk yaki. Karena dari cara berpikir mistis, mitologis, kemudian pada suatu masa yang tadi itu dia harus ditransformasi menjadi simbol politis keagamaan. Nah, datang satu era, satu masa orang-orang lain yang bukan juga tercabut, tetapi sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kapitalistis. Maka kemudian antara lain bukan hanya hewan ini, gereja pun bisa dikomodifikasi. Yesus pun bisa dijual beli di sana, KKR dan lain sebagainya. Tapi ini contohnya. Betul. Nah, yang terjadi adalah itu. Jadi objek. Jadi pertama karena juga tercabut dari kesadaran itu, kesadaran religius itu tentang hewan itu sebagai simbol keagamaan. Di era ini orang-orang yang sudah berpikir sangat sangat materialistis, kapitalistis lah begitu. Termasuk dengan turisme pariwisata. Mungkin Yosop maksud itu toh. Iya, betul. Fenomena yang terlihat di tempat-tempat wisata itu di Kanonang, Kasih, di Nawetengan, di Timuraya. Tapi begini, betul bahwa orang sedang sedang mengkomersilkan hewan. Pertama, yang dorang pakai bawa foto itu tuh, pakai bawa foto itu kan. Itu sebenarnya bukan manguni itu. Ya, itu yang manguni itu kecil. Dia kalau pegang. Tapi ada benar di Birman, di Kanonang. Ada yang rendang manguni ya dia cuma tuh begini sebenarnya. Iya. Yang enggak besar ada. Loyot ke apa namanya begitu. Tapi cuma ada nggak, maksudnya dari situ juga berangkat dari pemahaman tentang mungkin waktu sebelum masuk kelas juga nyendak berpikir soal itu, tapi karena di kelas didorong tentang, karena di kelas mulainya dengan extension itu tentang punahnya hewan, terus hewan dimodifikasi jadi bahan dari objek tadi, dan bagaimana manusia yang berdaulat atas hewan, maksudnya itu yang membangun Joshua untuk berpikir bahwa manguni yang dijadikan bahan komoditi ini yang juga sebenarnya menjadi problem yang sama mindset tadi tercabut, jadi orang-orang terpisah dan begitu orang melihat manguni sebagai ini.
Itu terjadi karena juga seiring perubahan, ya itu keniscayaan, orang nggak bisa tolak. Perubahan kosmologi, cara berpikir tentang kehidupannya, tentang alam tuh. Kita kotek dan maksud mau share tadi ini dia. Iya. Jadi dengan kemudian perubahan seperti sekarang tuh orang tuh, orang tidak lagi banyak hidup dengan tradisi, tuh, pengaruh modernisasi, sesuatu yang tidak bisa tolak itu. Termasuk juga pengaruh kekristenan gelombang-gelombang keberapa itu tuh. Gemim sebenarnya kan pernah berupaya kontekstualisasi cukup bagus, tapi datang diinterupsi oleh kekristenan yang paham-paham bentuk yang baru, karismatik, neo Pentakosta, Injil. Gemim juga kan sebenarnya Injili. Nah, kenapa Manguni dan banyak hewan lain itu terintegrasi secara religius dan sakral bagi orang Minahasa? Karena kita pikir kosmologinya seperti ini, no? Bahwa Tou itu dia hidup bersama dengan kita bilang tadi Semanono, dan semua terhubung dalam Foso. Tou dia Tonaas, Walian, lalu kemudian dia meninggal jadi Apo-Opo, lalu kemudian Apo-Opo yang tertentu menjadi penghubung dengan Opo Kasuruan, Opo Empung. Lalu ada yang juga sakral, tapi dalam wajah yang berbeda, sesakit yang menyebabkan penyakit. Nah, Tou ini hidup di dia satu keluarga, rumah. Lalu dia bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan dengan kehidupan sosial di Wanua atau Roong. Kalau Toron Tembuan, Roong. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya ranah Roong, pemukiman rumah, bukan hanya itu dalam kosmologi Minahasa. Bahwa Tou yang ada di Wanua Roong, dia terhubung dengan ini, Talun, Umah. Ada kutip satu lagi, Laur. Jadi 3. Talun, hutan. Umah, kebun. Lalu Laur itu talaga, laut, sungai, begitu. Nah, sehingga karena dia terhubung secara sakral semua tuh, ini dalam kosmologi Minahasa, maka Manguni itu salah satu hewan yang begitu penting. Karena apa? Ada ritualnya, ritual menalingan. Lalu di dalam religius, dalam keagamaan Tua Minahasa, Manguni itu ada opoknya. Toh, apa itu? Mama Rimbing. Opo Mama Rimbing. Ini dalam mite dan kultus serta ritus. Jadi begitu Manguni itu punya peran sentral secara keagamaan. Selain Opo, selalu dihadirkan Mukur. Kalau bahasa Kanonang kita kurang tahu Mukur apa arti itu. Jiwa orang jiwa toh. Lalu setiap ritual itu ada mumper. Mumper itu sesajen, kurban. Toh. Lalu, nah itu dia. Nah, tempat Manguni sebenarnya ada dalam kehidupan religius spiritual. Nah, lalu ini yang kemudian jadi bergeser jauh di kemudian hari tentu. Bahwa seolah Manguni itu yang pengganti Tuhan. Dan seolah-olah begitu cara berpikir kemudian. Dan dia yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan berkat. Bukan sebenarnya. Bukan Manguni itu. Manguni itu medium, penyampai pesan. Lalu manusia, nah ini semacam Hermes juga dia perlu melakukan penafsiran apa arti pesan burung Manguni. Jadi bukan burung Manguni ini yang mendatangkan kesialan, atau bukan ke burung Manguni ini manusia itu tahu berharap berkat atau kebaikan, bukan. Tapi dia menyampaikan pesan. Jadi kan dalam dalam cara berpikir mitologis ini yang religius, bukan terutama ya selain bahwa Manguni itu ada secara biologis fisik,
Tapi kepercayaan terhadap dia itu mitologis. Tapi tidak bisa lepas toh antara keberadaan secara biologis burung manguni dengan kepercayaan itu. Maka ketika hewan ini punah atau diperdagangkan, maka bergeser juga atau bahkan mengalami suatu reduksi yang radikal sekali kepercayaan itu. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika menguni secara fisik dan simbol, katakanlah extinction mengalami kepunahan, itu berdampak, maksudnya ketika menguni punah secara fisik. Demikian juga orang melihat menguni, maksudnya pemahaman orang tentang menguni dan religiusitasnya tereduksi lah. Iya. Karena kaitannya wow. Itu wow. Karena untuk menghadapi, untuk membuat kepercayaan itu tetap ada, di tengah gempuran tadi, komodifikasi, di tengah gempuran rasionalisme, atau di tengah gempuran upaya-upaya pemisahan kepercayaan itu. Kalau yang fisik ini sudah ada, orang sudah akan ada rujukan, ceritanya tetap ada tapi orang misalnya generasi kemudian orang membayangkan generasi setelah orang tapi karena sekarang masih ada fisik, meskipun dia belum dia langsung, tapi orang masih memberi. Karena kan akhirnya kemudian cara berpikir orang-orang generasi yang berganti terus itu, cara berpikirnya kan ini macam Thomas kalau nggak ada dia nggak percaya. Tapi karena memang manguni berfungsi juga secara itu, secara religius dan secara dengan kehidupan. Secara mau bilang itu ya. Jadi kehadiran fisiknya penting juga, dia kok beda dengan begini, Yosua. Beda dengan Garuda. Itu terang contoh ya, supaya lebih gampang. Garuda itu konon konstruksi dari Sultan Hamid. Tapi ada yang bilang ada kan jenis elang Jawa. Enggak juga, dia bilangnya, enggak juga. Tapi kalau manguni ini ada fisik. Nah, begitu juga dengan naga. Apakah kecuali musuh sama dinosaurus kan? Mata kita tidak tahu. Tapi dia kalau pernah ditemukan ular dinosaurus yang mirip naga kan. Jadi memang benar-benar itu hanya ada dalam ini mitologi begitu. Tapi yang menarik dengan manguni, dia ada secara fisik dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan keagamaan orang Minahasa di satu masa. Lalu dia berubah makna kemudian. Jadi menurut kita bahwa selalu penting itu kepercayaan terhadap itu dan manguni secara fisik, dia secara itu harus ada. Wow. Waduh. Harus banyak sekali ini. Iya, kita kira juga diskusi kita suka karena ini juga menambah tapi untuk ini. ini banyak sekali sih. Marius pernah cek begini. Kita belum melakukan itu, cuma ada pengalaman dulu. Ada enggak ditemukan orang Minahasa yang dia nekat makan burung manguni? Enggak pernah dengar. Nah, kita belum pernah dengar juga itu. Enggak pernah. Kalau binatang lain banyak. Kalau dapat ular itang, ada coba makan ular itang. Iya pernah. Cuma patola. Kalau orang Bugis itu sering kalau Tuhan di pemerintah nak larang orang Minahasa makan orang boleh. Karena mendengar cerita itu, makan semua itu. Untuk menguni nggak pernah. Maksudnya sampai ke ranah keseharian sebenarnya ketika orang mau angkat cerita soal menguni, orang pe cara pandang, dorong pe olah, dorong pe cara berpikir mau bercerita, maksudnya masuk di ranah kesakralan itu yang orang mention pertama itu kan. Karena bagi orang Minahasa mungkin terlalu generasi yang masih muda-muda,
yang dalam tanda kutip dengar cerita orang tua, apa ya, orang dia bilang nggak boleh sembarang bercerita hal-hal seperti itu, dan masuk ke ranah itu bukan ranah yang sembarang, karena kesakralan itu sebenarnya itu yang baru. Memang macam dulu kan ada satu pendapat mengatakan kenapa generasi sekarang mulai semakin berkurang dalam hal berbahasa atau berbahasa tanah itu. Karena kata bagaimana ke orang tua dulu kalau baca cerita bilang anak-anak ini boleh dengar dalam bahasa itu dah. Makanya susah. Ini cerita orang tua. Karena kita kira itu cara dari orang dulu supaya tuh generasi nanti kalau dia siap. Karena banyak bahasa tanah kan begitu, beda dengan bahasa nasional atau bahasa internasional. Kalau bahasa nasional, bahasa internasional, macam bahasa Inggris, paling penting dia bisa berkomunikasi, itu, menghubungkan orang-orang. Tapi bahasa tanah itu, makanya dikenal bahasa tanah, bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa ibu, itu bahasa yang satu kata itu dia mengandung banyak makna. Dalam hal bukan hanya untuk komunikasi, bukan hanya, tapi makna yang sosial, religius, toh. Misalnya kata apa ya? Tapi orang dengar di lagu-lagu apa kok? Makalelon, Makaroyon. Jadi itu syair kok, bahasa sastra. Kalau bahasa Indonesia kan puisi-puisi ya, sastra, tapi hari-hari enggak. Tapi kalau bahasa daerah, kalau ketika orang tua bicara, kali itu semacam peribahasa. Padahal dia mau bilang sesuatu, dia ada langsung dia membutuhkan merangsang orang untuk berimajinasi. Iya, pernah dengar, cuma nggak bisa ngerti. Orang sebagai anak-anak tahu tuh maksud kan, tapi cara mau bilang itu istilahnya kalau mau solusi dalam objek merubah putar dulu. Bahasa komunikasi ini yang iya betul deh. Dia baru sadar aja. Makanya dia cuma berlaku di komunitas itu. Makanya kan kalau tembok Sumonda, Tumong Paso. Iya. Ketika dia mau ditulis, nah sekarang kan ada upaya mau kurikulum lokal. Ya salah satu bagian dari pelestarian, tapi dia akan menjadi teks dia huruf mati dan begitu. Beda dengan ketika dia diucapkan, karena dia itu kan pada dasarnya tutura, lisan, bahasa lisan begitu dia. Bahasa lisan pada umumnya dia makanya kan muncul peribahasa, pantun, syair-syair dari bahasa ini, bahasa lisan ini. Karena satu kata, satu kalimat itu dia mengandung pesan yang kaya begitu dan yang mungkin beda-beda orang satu ke orang yang lain beda-beda menafsirkan, tapi dia merangsang orang untuk memahami secara lebih jauh, lebih dalam. Jadi bahasa pengetahuan, itu bukan pengetahuan apa ya, tapi pengetahuan masyarakat. Wale misalnya, wale itu banyak arti, rumah fisik, tapi kalau ini walena itu tanpa sabel, tahu tuh? Orang kubur. Iyo. Atau ada bilang rahim, ada bilang walena, itu rahim. Coba bayangkan itu dia. Satu kata. Tapi kalau bahasa Indonesia apa? Mau bilang rumahnya sabel, nggak bisa tuh. Mau terjemahkan nggak jadi. Rumahnya janin, nggak bisa. Ada kan rahim. Tapi kalau orang rumah atau weren, weren itu mata. Jadi mau bilang matahari besar, weren jadi matahari besar. Wih, bagaimana matahari besar? Terkutnya tanggal 1H-1. Nah, kenapa ada istilah itu? Karena hari itu penting juga. Bukan dalam logika Natal Tahun Baru Eropa, tapi dalam pengertian ritual orang Minahasa. Bahwa hari itu hari sibuk-sibuk, makan mau masalah sebagainya. Hari besar. Besok. Itu bukan dalam logika Natal. Iya, karena yang di kuliah sempat diskusi soal itu dan jadi pengaruhi oleh kebudayaan Eropa.
yang ya DP rujukan untuk Maliaki tentang matahari itu dan Iya. gitu. Ternyata di Minahasa maksudnya ada pola juga tersendiri, ada cara berpikir tersendiri untuk menggambarkan sebuah hari yang dinanti orang, sebuah hari besar. Wah, baru tahu sih ini. Makanya burung manguni itu banyak DP kata juga. Nah, manguni itu kan secara umum. Tapi ada sebutan, nah kita masih mau cari. Tapi ada sebutan-sebutan. Misalnya koko imam marimbing. Dona langsung bilang manguni. Burungnya mama rimbing. Atau koko apa ada begitu. Toh? Jadi cara orang Minahasa, cara orang berbahasa itu membuat apa itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Misalnya tadi koko mama rimbing, ada lagi no koko apa begitu no. Kita nanti kita mau cari lah itu. Iya. Tapi karena baca juga bukunya ini no, Saruanda. Memang dia karena cuma sepintas. yang apa itu? Kepala Ya, bapak. ada gitu. Tapi dia cuma sepintas. Ada no di rumah. Cuma aduh. Itu Iya. benar. So banyak sih sebenarnya apa ini untuk jadi awal, jadi dasar untuk penulisan. So ada dasar sih sebenarnya, cuman mau mempertegas DP apa ya, bahan di dalam. Masih sebenarnya berapa orang juga yang justru termasuk ada sempat menghubungi Pendeta Yoas Adi Prasetya, masih dalam rangka untuk bukan lebih karena kultural Minahasa, tetapi Indonesia secara umum yang gereja berkontekstualisasi, ya itu lebih ke situ. Jadi nggak masuk kalau kultural kan nggak mungkin Pendeta Yoas Adi Prasetya mau juga membahas tentang ini, tapi tentang cara orang bergereja bersekutu dan memahami apa ya cara mereka apa ya, ada diarak-arakan orang percaya terus dikontekstualisasikan ke gereja itu. Mungkin itu juga yang ini semuanya sih Mir. kalau Joshua Mir blog tadi apa Mir? Aduh, selalu pada Mir tulisan. Apa ya? Kita blog katanisme.blogspot.com. Blog cuma blog itu tulisan pendek. Ada blog lagi justru Mir, Joshua malu musir Pamner karena masih begini lah. Cuma belajar mau suka belajar tulis. Sejarah. Sebenarnya justru sempat mau backing di blog itu, tapi kok cerita bersambung. Sebenarnya kalau dia selesai jadi satu novel. Wah, dulu sempat baca tulisan tentang Ridwan dan Suarez yang apa itu yang memeraikan Natal terus Ridal ke istri tanya, ini mau bikin restoran. Ada baca nggak? Ada bawa di khotbah. Makasih. Ada baca terus. Tulis pendek ini tentang gereja Sion. Jadi sebenarnya menarik juga. Nah, ini tentang teologi ruang juga, teologi tempat. Gedung gereja Tua Sion Senangan dalam memori itu. Cuma sepintas model feature, tapi kita pikir begini kok menarik juga diteliti lebih tentang memori-memori orang mengenai tempat. Wah. Yang lain kan memori peristiwa. Wah, ini juga benar yang justru sempat dicerita di kelas dan banyak orang yang tanya kenapa ambil mata kuliah ini, termasuk ada beberapa mata kuliah yang justru ambil, termasuk ada 2 mata kuliah yang justru ambil itu religion, food, jadi agama, makanan, pesta, berpuasa dan apa yang terus orang tanya kenapa ambil kelas ini, terus justru bilang sebenarnya apa yang dibicarakan di kelas kalau terkontekstualisasi di kita pikir Minahasa, misalnya justru budaya saya bilang ke teman-teman. Masalahnya adalah orang yang orang nggak realize dan orang nggak sadar, tapi mereka menjalani apa yang orang diskusikan di kelas ini ketika orang makan, ketika orang menanam, orang tanam tuh padi, orang tanam dan muncul bahwa tanah itu tidak hanya sekedar menghasilkan buah dan makanan, tapi bagaimana tanah itu menghasilkan suatu persekutuan karena orang dikobong tuh berinteraksi. Dan justru selalu bilang gitu bahwa apa yang didiskusikan di kelas ini sebenarnya kita telah kita jalani di kehidupan sehari-hari, apa di bisa bilang misalnya di kampung halaman kita sendiri.
tadi belum ini kok teologi dapur, cuma Wah, artikel berjurnal. sempat juga ada Karena kan baca ada medis yang menarik, soal Minasa. dapur. Nah, pernah bilang keluarga. Sebenarnya kalau Minasa nak mengenal keluarga Bati dalam teori sosiologi modern, apa kok? Keluarga besar sebenarnya. Karena rumah besar. Jadi satu au itu dodika, tempat memasak. Tapi kita ada apa ya? Siapa di tulisan tentang filsafat tentang ruang dan tempat dan ruang. Aduh, kita lupa di nama siapa itu. Dia dia agak banyak dipengaruhi oleh kalau Cina apa itu Feng Shui, tapi dia filsuf mungkin dia. Aduh. Kita sudah pada DP buku itu. Kita kasihankan membaca bahasa Inggris itu ya pakai Google Translate dan bahasa Belanda, tapi karena udah belajar hermeneutika tuh, jadi coba semacam juga bahasa kitab Ibrani dan Yunani itu. Tapi kita beberapa kali berusaha mau kursus bahasa Inggris nggak jadi, karena nggak tahu memang nggak bakar soal bahasa. Ada kita mau pakai teori itu karena menarik sekali, no. Jadi teologi dapur itu, karena kan ini food ini dan dia di teori antropologi, di penelitian antropologi itu selain bahasa, jadi tentang penyebaran. Bahasa kan Austronesia, out of Taiwan, lalu kemudian bagaimana orang mau rekonstruksi ulang tentang penyebaran, kebudayaan bersama, makanan salah satu. Nah, bukan hanya makanannya, tapi cara memperolehnya juga bagaimana. Cara mengolahnya. Jadi itu mencakup semua. Lalu cara merayakan. Jadi kan sampai kan orang pikir makanan kok cuma bentuk fisiknya itu. Nah, makanya karena dia kompleks, di situ ada spiritualitasnya. Di satu masa dia itu kenapa orang-orang Eropa harus mengutus itu untuk cari rempah-rempah, karena itu jadi perdagangan itu toh. Jadi dia kemudian berkaitan dengan kolonialisme, politik, kontestasi. Nah, di Indonesia itu politik identitas, makanan haram. Hal ini tentang makanan ini dia narasi besar dah. Kamu kita dah. Jangan dilihat cuma kenapa orang Minasa makan RW. Lalu orang bilang, orang Minasa itu barbar. Lalu orang Minasa tidak memakan RW sebenarnya. Itu bukan makanan hari-hari. Makan RW itu makanan ritual. Nah, jadi nanti ketika ada naik rumah baru, maka si walian itu potong anjing, darahnya dibersihkan ke semacam peresmian rumah. Jadi sebagaimana anjing itu jaga-jaga dan rumah sebagainya, begitu juga harapan rumah ini dijaga, gitu. Dan kalau dia mau sembeli anjing sampai tahun-tahun 80-90-an itu, kalau di kampung-kampung itu di ujung kampung atau di belakang rumah yang jauh, boleh orang lihat, boleh banyak orang lihat, tidak dipertontonkan. Kalau babi dipertontonkan, toh. Tapi juga kenapa? Karena ini sakral sekali. Nah, tapi kemudian berkembang atau berubah, anjing itu jadi komoditi dan jadilah seperti sekarang. Padahal orang itu secara tradisi punya kedekatan dengan anjing, dan bahkan anjing itu bagi dia sakral, bukan hanya sakral tapi berfungsi secara sosial, bagian dari keluarga. Ada anjing untuk mengasuh, untuk berburu. Tapi sekarang kan anjing itu, kasihan, potas. Kita sunat yang makan RW karena tapi anjing 2 itu sayangan. 2 minggu sebelum COVID, bukan, tanggal sini kan tanggal 14 Maret 2020 dinyatakan ada satu pasien. 2 minggu sebelum itu, sudah Jakarta dulu kan heboh-heboh.
Aduh, kasihan. Tapi anak itu sekali. 2 minggu Aduh, dia sedih. Ah, aduh, jadi wah, mau masuk kita masa sudah. COVID, anjing udah mau potas, masuk masa COVID, Hmm. anjing udah mau potas. Ya itu. Dan kita berhenti total no, makan anjing. Padahal kita penyuka RW, makan RW. Aduh, berhenti itu mar Hari-hari. kita heran. Eh, Karena terhubung dan secara apa? Karena itu gitu ya. dianggap bagian dari keluarga tuh. Iya, Orang pulang, orang sambut atau di rumah bermain-bermain. Bayangkan itu. iya, Anjing ini. itu yang juga. Jadi ya apa ya, kita terlalu jauh coba bilang. Kalau sobat cerita Apa setengah apa mati apa menonton. apa apa bilang. Em, em, Teologi tanya. dapur kok tadi. Iya, ada kenapa catat banyak suara catat. Aduh, em, suka sekali membawa pamer di kelas. Em, mungkin setelah itu jadi nanti Iya, dalam perkembangan nanti Jo. pemikiran justru akan pasti bertanya lah ke masa kemungkinan. Jadi Iya, bagus itu. eh, sama justru bilang di awalnya, apa yang sebenarnya Mer jelaskan dari runtut dari awal dan sampai terakhir sampai di community objektivitas itu sama dengan satu silabus dan rangkum Mer. Jadi rupanya justru juga flashback, oh ini ternyata yang dipelajari selama di kelas ini Mer. Em, Joshua mau minta izin Mer, maksudnya Joshua mau sebut Mer ke nama di kelas nanti karena presentasi. Cuma mau Oh, sebut bahwa ya. Mer Joshua narasumber dan Bilang Jo apa no? Pengajar atau apa, peneliti budaya begitu. orang-orang apa ya? Mungkin karena orang orang apa ya perspektif ya karena kebanyakan orang Amerika yang secara secara apa orang melihat bahan ajar begini dari segi kapitalisme karena ya Amerika begitu, tapi justru berangkat dari konteks-konteks yang justru mau di kelas dan beberapa dari itu dorong juga merasa maksudnya dorong tak kaget, oh ternyata ada dunia ini dan ternyata Ya, ada kebiasaan ini di dunia ini yang setiap kali justru bercerita orang tak kaget beberapa 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 hal justru bagikan di kelas tentang Minahasa itu yang namun saya bilang tadi sebenarnya dalam kasarnya kalau Joshua juga nak masuk di kelas Joshua so tahu ini karena ini adalah bagian dari kesehariannya tapi mau angkat ini lebih luas bagi Joshua ini sangat penting termasuk juga tuh soal mengulik tadi Robert Joshua yang meskipun so belajar teologi so lulus S1 dan so ada di apa pelayanan kemim ternyata tidak sepenuhnya mengerti tentang bagaimana pentingnya ini simbolisasi simbolisasi menguni sebagai bukan hanya sebagai fisik yang melambangkan Minasa itu sendiri, tetapi bagaimana Mangun itu jadi representasi dari lambang gemim itu sangat-sangat dalam. Jadi makasih banyak nih Tuhan ya. berkati. Oke, sukses Joshua. Nanti justru kontak ulang nih kalau pasti justru ada perlu, bukan justru bilang kalau ada perlu justru mau kontak dari awal justru bilang justru pasti ada perlu pamer karena banyak matanya. Iya. Tapi sebelum itu benar, boleh enggak terakhir karena saya mau tutup justru apa? Justru mau berdoa, Ya, boleh. berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan, percakapan yang Engkau perkenankan kami nikmati saat ini, meskipun terpisah secara ragawi, tetapi di ruang virtual ini kami boleh berdiskusi, bersyukur Engkau hadirkan dari penentuan dalam diskusi di malam hari ini. Saya pribadi Joshua merasa terbantukan untuk banyak hal yang dibagikan yang di-sharing untuk hasil untuk final paper nanti. Terima kasih Bapak untuk benar ini dalam kesehariannya sebagai tenaga pengajar. Kau berkati terus dia biar ia menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau pakai dia untuk terus menerus mewartakan Injilmu dan engkau pakai dia untuk menjadi role model bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, jaga terus dia, kesehatan kekuatan selalu ada bersama-sama dengan dia, sehingga dalam ia menjalani kehidupan sehari-hari, dia akan terus menerus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga keluarganya,
sanak saudaranya, teman-teman, koleganya yang kau berkati, setiap tugas pekerjaan yang diemban, Bapaknya terus berkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bro, terima kasih banyak. minta maaf yang selalu pada bilang untuk disertasi Oh ya, ke depan. udah. Sukses untuk Yuk. disertasi. Yuk. Besok nanti mau ganggu kalau soal keluar hari Selasa. Langsung. Nanti Yuk. besok ikut webinar tuh bener bilang. Nanti kita keluar bagi link kita coba. Ah. Oke. Thank you, Benar, Tuhan memberkati banyak. Yuk. Ya. Yuk.